Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Apa kabar para upasaka upasika umat Buddha di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Jogja atau Medan, dan di seluruh tanah air Indonesia? Pada sore hari ini Bhante ingin menyampaikan pesan Waisak tahun ini 2564 Buddhist era atau tahun 2020 yang akan dirayakan di tempat ibadah kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kelahiran Sang Buddha merupakan sebab dari kebahagiaan. Mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha merupakan sebab dari kebahagiaan. Kerukunan dalam Bhikkhu Sangha adalah sebab dari kebahagiaan. Persatuan dari perjuangan mereka, umat Buddha, merupakan sebab dari kebahagiaan. Maka kebahagiaan kita tahun ini dikarenakan kita dapat merayakan hari Tri Suci Waisak di tempat kita masing-masing di mana kita berada. Kelahiran Sang Buddha pada hari bulan purnama di bulan Waisak merupakan sebab dari kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena kemunculan kelahiran Sang Buddha sebagai Maha Guru Agung di dunia ini membawa kebahagiaan kepada manusia dan para dewa. Beliau telah dilahirkan dari Sang Raja Suddhodana dan ratunya Sri Mahamaya. Dalam kelahirannya, beliau membawa kesenangan hati kepada sanak keluarganya dan juga pada dunia. Karena kelahiran Sang Buddha sudah direncanakan dari dahulu, sudah lama waktunya, karena Sang Buddha mengembangkan kebajikan selama beberapa asangkhaya waktunya. Makin waktu lama untuk mendapatkan menjadi Buddha. Maka Sang Buddha dilahirkan untuk tujuan membantu manusia bebas dari penderitaan. Maka yang kita harus merayakan adalah membandingkan antara kelahiran kita dan kelahiran Sang Guru Agung kita. Apa bedanya? Bagi dunia, bagi semua orang yang punya keuntungan, beliau membawa kebahagiaan karena beliau sebagai orang yang bersemangat dalam menjalankan hidupnya, dan juga atas perjuangannya setelah lahir sampai sukses menjadi Buddha, itu membuktikan bahwa kelahiran beliau bermanfaat besar karena dapat pengetahuan baru untuk membebaskan manusia bebas dari penderitaan. Lalu setelah beliau mencapai kesuksesan menjadi Buddha pada bulan purnama di bulan Waisak pada usianya 35 tahun, beliau mulai membabarkan Dhamma ajarannya supaya orang yang beruntung dapat mendengarkan, mempraktekkan dalam ajarannya. Akhirnya mereka yang mendengarkan sabda Sang Buddha tersebut dapat menjadi orang suci, orang yang mendapatkan
kebebasan mutlak dari kekotoran batin. Maka inilah beliau memanfaatkan hidupnya untuk kepentingan orang lain dan juga memberikan kesemangatan kepada semua para bhikkhu samanera dan para upasaka upasika mendapatkan kebahagiaan. Lalu dalam kesempatan yang berbahagia ini kita merayakan dengan mengingat riwayat beliau sebagai contoh kita. Kalau membandingkan dengan riwayat hidup kita, apa yang dinamakan bermanfaat bagi dunia ini dan orang lain, dan yang pentingnya setelah perjuangan Sang Buddha membawa kebahagiaan kepada semua orang, semua makhluk, bahkan dewata dapat manfaat dari ajarannya. Sampai 2564 tahun masih berada kebajikan yang beliau memberikan harta atau warisan kepada kita sebagai penganut agama Buddha. Maka tahun ini Bhante ingin mengajak Anda sekalian melakukan kebajikan dengan melakukan sila samadhi panya dan juga mendapatkan kebahagiaan di dalam hari Trisuci Waisak. Semoga dengan kekuatan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha melindungi kita semua berbahagia. Selamat hari Trisuci Waisak 2564 atau tahun 2020. Semoga para umat sekalian berbahagia untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan tidak melakukan kejahatan. Tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah tugas kita yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran Buddha. Akhir kata kami mengucapkan selamat ulang tahun yang berbahagia dan selamat hari Trisuci Waisak 2020. Selamat sore. Namo Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat sore para upasaka upasika yang teguh dalam perbuatan bajik sekalian. Pada sore hari ini tanggal 2 Mei 2020, Bhante ada waktu untuk memberikan sesuatu kepada Anda sekalian dengan perasaan kangen Indonesia. Apalagi tidak lama lagi kita akan merayakan hari Trisuci Waisak atau peringatan hari Trisuci Waisak nanti, yang tepatnya pada tanggal 7 Mei 2020. Tetapi sayang tahun ini kita tidak dapat merayakan acara yang penting, yang besar tingkat dunia di Borobudur seperti beberapa tahun lampau, karena masalah virus Corona 19 atau COVID-19 yang sedang menyusahkan kepada dunia sekarang. Walaupun ada halangan itu tidak besar dari kesemangatan bagi kita yang ingin melakukan kebajikan. Saudara-saudara sekalian, perbuatan baik bisa dilakukan setiap kesempatan, tetapi dengan kecerobohan menghilangkan kesempatan untuk berbuat baik. Maka supaya kita tidak menjadi orang yang dinamakan kecerobohan, ajak Anda sekalian
mengingat sabda Sang Buddha yang kita harus direnungkan, dibayangkan pada hari berbahagia Trisuci Waisak tahun ini. Ada kata yang disabdakan dalam bahasa Pali bahwa Kitcho manusa paltilapho, kitchang majjana ciwitang, kitchang satthammat sawanang, kitcho putthanang uppado. Artinya, sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran murni dari Sang Buddha. Dan munculnya seorang Buddha. Maka apabila kita telah lahir sebagai manusia yang beruntung dapat menemukan ajaran Sang Buddha, ini merupakan keuntungan besar bagi kita semua. Karena Sang Buddha guru agung kita, kita memuji beliau sebagai yang maha suci, yang maha tahu, maha welas asih. Itu keluhuran Sang Buddha-nya. Sang Buddha yang maha suci, beliau telah bebas dari Sang Buddha tidak punya kemarahan, tidak punya keserakahan, dan tidak ada sedikit pun kebodohan. Itulah keluhuran Sang Buddha. Apalagi kecerdasan beliau adalah maha panya atau bijaksana. Sang Buddha yang maha tahu tentang dunia ini, tentang dunia yang lain, tahu apa yang buruk, tahu apa yang baik, tahu melenyapkan kekotoran batin dari pikirannya, dan tahu cara untuk mengajarkan orang lain untuk dapat mempraktekkan sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Maka Sang Buddha kita sebagai orang bijaksana, kita menjadi murid, kita tetap menjadi orang bijaksana. Apalagi Sang Buddha yang dinamakan yang maha tanpa pamrih, cinta kasih sayang kepada semua makhluk, semua orang tanpa pamrih, bangsa dan negara, dilahir dimanapun, di benua mana, tidak masalah. Yang penting Sang Buddha mengajarkan untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak melakukan kejahatan kepada siapa-siapa, dan melindungi semua hidup menjadi bahagia. Maka Sang Buddha kita ini menjadi orang yang sangat pantas, sangat baik untuk dipuja. Maka kita sebagai umat Buddha menjadi orang yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan untuk berbuat baiknya. Buddha menjadi orang yang memberikan warisan yang luar biasa, yaitu ajarannya. Sang Buddha memberikan ajaran kebenaran, kemurnian dalam ajarannya. Maka sampai sekarang 2564 tahun masih tetap kita belajar dan prakteknya, dapat menikmati ajaran Sang Buddha. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita mengendalikan pikiran kita untuk memuja Sang Guru Agung kita dengan mulai berdana membantu sesama semampu kita. Kita berusaha untuk menjaga diri dengan menjaga Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengambil barang orang lain, jahat dengan bentuk apapun, dimanapun. Tetapi kita akan menjadi orang yang murni dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran, dengan
melakukan kebajikan tanpa alasan, tanpa kecuali, dimanapun kita berada, siap untuk melakukan kebajikannya. Apalagi bawana meditasi, sucikan hati dan pikiran, tidak membenci, tidak simpan rasa kebencian, siap untuk memberikan kebebasan, memberikan maafkan kepada semua orang. Itulah kalau kita sudah bisa praktek demikian, inilah menjadi dinamakan memuja dan merayakan hari Trisuci Waisak. Maka Bhante mengucapkan dan mendukung atas kesempatan yang berbahagia ini. Semoga para umat semuanya dapat mempraktekkan sesuai dengan dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Semoga tahun ini kita bebas dari penderitaan. Semoga virus Corona 19 lenyap secepat mungkin, dan semoga Sang Tiratana melindungi kita semua, berbahagia dengan diberkati oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga Anda sekalian berbahagia untuk selama-lamanya. Namo Buddhaya.